Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yusuf Faisal, SEI MAKME. Saya Individuaningsi dengan nomor absen 25 dengan NIM 2429211038. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan, yaitu di pertemuan ke-9, materi ke-8. Ada 3 soal yang akan saya jelaskan mengenai investment. Soal yang pertama itu PF1. Nah, di sini sudah diinformasikan bahwa closing trial balance atau neraca saldo penutupan itu di dua proprietorship itu seperti dua partnership yang membangun usaha pada Januari 1, 2017. Nah, di sini sudah ada informasinya neraca dari young company dan older company. Nah, di sini diinformasikan cash-nya 14.000. Terus untuk older company-nya 13.000, account receivable 17.500, older-nya 26.000, dan ada allowance for double account yang mengurangi sebesar 3.000 di kredit dan di older 4.400 di kredit. Kemudian inventory-nya 26.500 di debit, dan juga di debitnya 18.400 older. Equipment-nya ada 45.000 dan 28.000. Kemudian ada akumulasi depresiasi dari peralatannya ini 24.000 di kredit karena dia mengurangi aset, dan juga 12.000, dan notes payable-nya di sini yang tertanggal 1 Januari 2018 senilai 22.000 dan 15.000. Kemudian ada accounts payable 20.000 dan 31.000, dan di sini ada modal dari Young Capital yaitu 20.000 dan juga 31.000. Kemudian di sini ada yang kapital itu 34.000, older capitalnya 23.000, dan di sini sudah ditotal masing-masing 103.000 untuk debitnya yang company, kreditnya 103.000 juga, dan untuk older company debit dan kreditnya juga sama 85.400. Nah, di sini Young and older itu memutuskan untuk partnershipnya older yang company itu ada di bawah nih yang sudah disetujui untuk non cash asset. Jadi nilai yang tadinya 17.500 gitu, terus 26.500 itu diubah menjadi sesuai dengan fair value-nya. Dan di sini informasi yang baru itu dari Young Company, accounts receivable-nya itu 17.500, older company 26.000. Kemudian ada allowance for double account-nya 2.500 dan older company 4.000. Inventory-nya 28.000 dan older company-nya 20.000. Kemudian ada equipment 25.000 dan 18.000. Nah, di sini seluruh kasnya itu ditransfer ke dalam perusahaannya atau partnership-nya itu. Nah, diasumsikan liabilities-nya itu yang akan dibayar oleh kedua partnership-nya ini, dan juga menyetujui bahwa yang itu akan menginvestasikan kas tambahan senilai 3.000, dan juga older akan menginvestasikan kas tambahan sebesar 16.000. Nah, untuk instruksi yang A, kita disuruh untuk menyiapkan jurnal yang merecord transfer atau masing-masing aset dari partnernya ini, dan juga liabilities atau hutang yang harus dibayar oleh partnershipnya. Nah, di sini jurnal yang pertama ada jurnal transfer aset dan kewajiban ke kemitraan. Nah, di sini kita akan menghitung satu-satu dari segi yang company dan juga older company. Nah, di sini sebelum kita jurnal, kita harus mencari dulu seperti apa perhitungannya. Nah, di sini kita kelompokkan aset. Jadi, informasi yang di sini itu didapat dari soal. Jadi, untuk mempermudah kita mencari tahu, kita pindahkan dulu informasi yang tertera, ada case-nya dari soal 14.000, account receivable 17.500. Nah, ini diambil dari yang sudah disetujui, yang sudah disepakati nilai fair value-nya dari dua partnership-nya ini yang baru gitu. Sisanya itu kita ambil di closing trial balance yang sebelumnya. Nah, untuk cash-nya 14.000, account receivable-nya 17.500, inventory-nya 28.000, dan equipment-nya 25.000. Nah, di sini ada allowance for double account. Nah, di sini sifatnya dia mengurangi, maka ketika ditotalkan, itu seluruhnya ditotal, baru dikurangi dengan allowance for double account, sehingga menghasilkan 82.000 untuk asetnya. Nah, bagaimana dengan liabilities-nya? Liabilities-nya di sini ada dua kategori, yaitu diambil dari sini, ada notes payable dan juga accounts payable di sini masing-masing. Nah, karena kita menghitung yang company dulu, maka kita ambil dari segi yang company-nya 22.000 dan juga 20.000. Nah, totalnya itu 42.000. Nah, karena kita di sini akan menjurnal, maka kita harus tahu dulu berapa
capital atau modal yang diberikan oleh Hyang. Nah, kita cari dulu karena tadi kita sudah mengetahui asetnya 82.000 sesuai dengan rumus persamaan dasar, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah dengan ekuitas. Maka di sini liabilitiesnya itu 42.000 dari sini. Nah, ditambah dengan ekuitas, karena ekuitasnya nggak ada, maka kita kita cari dulu. Nah, kemudian ekuitasnya kita pindahkan di sebelah kiri untuk mencari. 82.000 kita pindah ruaskan, dikurangi dengan 42.000. Sehingga untuk nilai ekuitasnya itu ada 40.000. Maka bisa langsung kita jurnal. Jurnal itu tinggal, karena kita mendapatkan cash senilai 14.000 di debit, kita jurnal di debit, dan account receivable-nya juga diambil dari yang perhitungan tadi, dan juga inventory-nya 28.000, kemudian untuk equipment-nya 25.000. Nah, dan karena di sini ada allowance itu saldo normal di kredit karena dia mengurangi si asetnya, maka di sini kreditnya 22.500, dan juga ada note payable-nya karena ada tadi perhitungan dari liabilities-nya 22.000, accounts payable-nya 20.000, dan juga yang capital 40.000 dari perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka untuk kita jumlahkan debit dan kreditnya itu balance, yaitu 84.500 masing-masingnya. Dan untuk all the company juga sama, kita pindahkan dulu untuk mencari ekuitas nih, asetnya kita pindahkan dulu mulai dari cash 13.000, accounts receivable 26.000, inventory 20.000, equipment 18.000, dan allowance for the whole account-nya itu 4.000. Nah, ini yang mengurangi. Maka ketika kita jumlahkan atau totalkan, itu nantinya kita tambahkan dulu, baru kita kurangi dengan allowance for the whole account atau cadangan piutang tak tertagih. Dan liabilities-nya itu ada dua, kita ambil dari segi si all the company-nya, ada notes payable 15.000 dan juga accounts payable 31.000. Nah, di sini kemudian kalau sudah ditotalkan untuk notes payable dan accounts payable-nya yaitu 46.000. Nah, untuk mencari ekuitas sama rumusnya pakai persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah dengan ekuitas. Nah, di sini asetnya itu 80, asetnya itu adalah 73.000. Nah, di sini 73.000-nya itu, nah di sini liabilities-nya itu ada 46.000. Nah, maka untuk ekuitasnya sendiri itu adalah 27.000. Nah, ini yang akan kita jurnal untuk all the company-nya. Nah, kita pindahkan masing-masing asetnya. Di sini ada cash 13.000, kemudian account receivable-nya, kemudian ada inventory 20.000, dan juga equipment-nya 18.000. Nah, karena allowance-nya di kredit, maka itu bisa mengurangi nilai dari account receivable-nya senilai 4.000. Kemudian notes payable-nya tadi diambil dari 15.000, dan juga accounts payable-nya 31.000. Nah, untuk kalau the company capital tinggal kita pindahkan dari perhitungan yang tadi 27.000. Maka untuk debit dan kredit sama 77, masing-masing 77.000. Dan yang ke B tadi kita disuruh untuk yang B ini kita disuruh untuk menjurnal kas tambahan dari masing-masing partner. Nah, tadi kan diinformasikan kalau masing-masing partner itu setuju untuk menginvestasikan kasnya lagi nih, untuk siang itu 3.000 di 3.000 dan juga older itu 16.000. Maka kita harus jurnal karena kita mendapatkan, karena si perusahaan ini mendapatkan cash, maka di 1 Januari 2017-nya untuk yang kapital itu cash-nya 3.000. Kemudian di kreditnya yang kapital bertambah karena dia menambah cash, maka di aset yang dia berikan kepada perusahaan itu bertambah. Nah, untuk older capital cash-nya itu 16.000 di debit dan older capital kredit 16.000. Kemudian untuk di total kas atau penambahan aset itu bertambah senilai 19.000 dan kreditnya 19.000. Untuk yang C, disuruh untuk membuat neraca kemitraan per 1 Januari 2017. Statement of financial position-nya, yang aset itu kita pindahkan aja tadi dari 46.000 itu dari yang pertama yang diinvestasikan, yaitu yang company 14.000 yang di awal, dan juga all the company 13.000 di awal. Kemudian ditambah dengan penambahan ya 3.000 dan juga 16.000, maka hasilnya 46.000. Kemudian untuk account receivable juga sama, kita ambil dari penambahan di awal 17.500 ditambah dengan punyanya all the company yaitu 26.000, maka menghasilkan 43.500.
dikurangi dengan allowance for doubtful account. Nah, di sini sudah diinformasikan bahwa dikurangi dari yang tadi informasi awal 2.500 tambah dengan 4.000, jadi 6.500. Nah, untuk inventory juga sama, kita tambahkan dari si yang company ini 28.000 ditambah dengan 20.000 sehingga menghasilkan 48.000. Dan untuk equipment-nya juga sama, kita tambah dari 25.000 ini ditambah dengan 18.000. Jadi tinggal mindahin aja untuk mempermudah kita melihat kira-kira statement of financial position itu seperti apa. Dan untuk total asetnya tinggal kita tambahkan. Kita tambahkan kecuali dengan allowance for doubtful account karena dia mengurangi, maka kita tidak boleh menambahkan. Kita kurangi dari 46.000 ditambah 43.500 ditambah dengan 48.000 ditambah 43.000 baru kita kurangkan dengan 6.500 atau boleh ditambah dulu yang atas dikurangi baru ditambah lagi. Total asetnya itu 174.000. Nah, untuk liabilitiesnya juga ada dua di sini. Notes payable. Notes payable diambil dari aset dari pencatatan tadi jurnal transfer asetnya 22.000 dan juga 15.000. Jadi totalnya 37.000 dan juga accounts payable-nya dari 51.000 diambil dari 20.000 ditambah dengan 31.000. Maka untuk total liabilities-nya itu 37 ditambah 51.000 jadi 88.000. Nah, untuk partner capital-nya di sini tinggal kita jumlahkan yang tadi udah kita hitung. Yang pertama itu dari yang company, dan yang capital. Di sini yang capitalnya itu pertama 40.000 ditambah dengan yang capital yang baru pada saat jurnal investasi tambahan senilai 3.000, maka menghasilkan 43.000. Nah, untuk kalau ada capitalnya juga sama di sini dari 27.000 ditambah dengan 16.000, maka sama-sama menghasilkan 43.000. Nah, di sini sehingga untuk partner capitalnya itu diambil dari total liabilities dan juga total partner capitalnya. Jadi 174. Nah, di sini bisa dilihat total aset dan juga total liabilities dan partner capital itu balance karena memang harus sama antara aset dan juga liabilities dan partner capital mengikuti persamaan dasar akuntansi. Untuk soal yang pertama sudah terjawab. Kemudian untuk soal yang kedua itu ada PP2. Nah, di sini diinformasikan pada tahun yang berjalan operasi pada tahun 2017 tanggal 31 Desember, ABS Company itu menunjukkan akun yang ditunjukkan. Nah, di sini ada dua akun sebenarnya. Nah, untuk partner yang pertama Jody Ames, dia punya drawing atau penarikan pribadi 23.000 dan juga capitalnya senilai 48.000. Nah, Jill Boland itu punya drawing 14.000, kemudian capitalnya itu 30.000 dan juga yang terakhir Anne Saylor itu drawingnya 10.000, kemudian untuk capital atau modalnya itu 28.000. Nah, capitalnya itu untuk kita harus mengakui net income atau net loss untuk 2017 nih karena belum ada penutupan untuk masing-masing akun dari capitalnya ini dari masing-masing partnernya. Nah, di sini kita diinstruksikan yang pertama itu kita suruh untuk menjurnal transaksi record gitu transaksi pada net income untuk tahun 2017. Nah, di sini ada asumsi-asumsi. Kita harus menjurnal dengan asumsi 3 asumsi yang pertama. Yang pertama itu ada net income-nya itu 28.000. Nah, income share atau rasio pembagian dari income-nya itu 6, 3, dan 1. Ini sama aja kayak Jody Ames 6, Jill Boland-nya 3, dan Anne Saylor-nya 1. Nah, kita jurnal dulu. Sebelum kita jurnal, kita harus mencari tahu berapa sih persentase masing-masing dari partnership ini. Kira-kira dapat berapa untuk kapitalnya kalau misalnya menghasilkan net income-nya 28.000. Nah, di sini yang pertama itu ada Jody Ames Capital. Nah, dia persentasenya itu 6. Diambil dari sini ya, 6, 3, dan 1. Nah, untuk total persentasenya 10 dari mana? 10 itu dari penjumlahan 6 ditambah dengan 3 ditambah dengan 1, maka menghasilkan 10. Nah, untuk net income-nya seperti informasi di soal 28.000. Nah, perhitungannya tinggal kita kalikan aja untuk Jody Ames Capital-nya. Presentasinya tadi 6% dikalikan dengan dibagi 10 baru dikalikan dengan 28.000 sehingga menghasilkan 16.800 untuk Jody Ames Capital. Nah, untuk Jill Boland juga sama, bedanya dia di presentasinya aja 3 karena dia dapat presentasinya di sini emang 3. Maka perhitungannya itu tinggal kita kalikan aja. 3 dibagi 10 dikali dengan 28.000. Jadi menghasilkan 8.400. Nah, untuk Anne Saylor Capital juga sama, presentasinya dia 1 karena dia dapat 1 di sini. Nah, dari perhitungannya itu tinggal kita
Perhitungan itu tinggal dikali sama dengan Jill Bolen dan juga Jody Ames. Nah, di sini Sailor-nya itu 1 dibagi 10 dikali dengan 28.000 sehingga menghasilkan 2.800. Nah, bisa langsung kita jurnal. Di sini jurnal itu karena dia mendapatkan net income laba, maka pada 1 Januari 2017 kita harus menjurnal di sini jurnal investasinya. Income summary-nya itu senilai senilai jumlah dari si Jody Ames, Jill Bolen, dan juga Ann Sailor. Nah, masing-masing tadi kan 16.800 dan untuk Jill Bolen-nya 8.400 dan yang terakhir Ann Sailor dia dapat 2.800. Nah, itu dia paling kecil. Kemudian untuk income summary-nya di debit karena laba, maka posisi income summary atau akun sementara ini harus di debit karena kemudian akan menambahi si kapitalnya ini 28.000. Kemudian totalnya jadi sama 28.000 di debit dan kreditnya juga 28.000. Dan untuk yang asumsi yang kedua di sini net income-nya itu 34.000. Nah, Ames dan Bolen itu diberikan gaji yaitu 18.000 dan juga 10.000. Nah, di sini yang tidak diberi gaji itu hanya si Ann Sailor asumsinya. Maka kita tulis dulu informasinya di sini 34.000 untuk net income. Salaris Jody Amesnya 18.000, salaris Jill Bolennya 10.000 dan juga di sini ada remain income. Nah, remain income itu kita dapat dari mana? Remain income itu kita dapat dari net income-nya dikurangi dengan penambahan dari salaris masing-masing partnernya, yaitu 18.000 ditambah 10.000, 28.000, baru kemudian 34.000-nya dikurangi dengan 28.000. Maka remain income atau income atau laba yang masih tersisa itu ada 6.000 ya kan, setelah dikurangi dengan salaris. Nah, karena di sini diinformasikan tadi di soal bahwa si net income ini harus dibagi sama rata. Jadi ketika sisa remain income-nya 6.000, maka ketika kita bagi rata untuk remain income per partners-nya itu tinggal kita bagi 3 karena di sini partnernya ada 3. Jadi 6.000 dibagi dengan 3 itu 2.000. Nah, ini income untuk masing-masing partnernya. Nah, perhitungannya baru kita hitung nih karena tadi bedanya kan kalau tadi kan tidak ada salaries jadi bisa langsung kita kalikan. Nah, kalau di sini itu ada yang namanya salaries. Jadi, untuk mencari Jody Ames Capital kita tambah dari salaries ditambah dengan sisa income-nya. Salarisnya tadi kan salarisnya 18.000 nih untuk Jody Ames ditambah dengan demand income masing-masingnya itu ada 2.000. Nah, jadi dia bertambah senilai 20.000 gitu. Untuk Jody Ames. Nah, untuk Jill Bolen-nya kita tambah juga salaries ditambah dengan 10.000 ditambah dengan remain income-nya 2.000 jadi 12.000. Dan untuk Ann Sailor itu remain income doang karena dia nggak ada salarisnya, maka langsung aja kita tulis di sini untuk dia pendapatannya dia memperoleh 2.000. Nah, di jurnalnya tinggal kita karena dia laba, maka tadi sama income summary-nya di debit itu penambahan dari kapital-kapital masing-masing partner. Nah, ini juga dipindahkan dari perhitungan yang tadi. Kreditnya Jody Ames 20.000, Jill Bolen-nya 12.000, kemudian Ann Sailor-nya 2.000. Maka untuk debit kreditnya sama 34.000 masing-masing. Dan untuk yang ketiga, asumsinya itu net income-nya 22.000 dan juga mendapatkan interest 10% dari saldo awalnya. Nah, di sini diinformasikan Jody Ames itu diberikan salary senilai 15.000. Nah, cuman hanya Jody Ames yang diberikan, sedangkan Jill Bolen dan Ann Sailor itu nggak diberikan salary. Kalau untuk asumsi yang ketiga, maka di sini kita tulis dulu untuk informasinya untuk mempermudah perhitungan net income 22.000 dan juga interestnya 10% dari saldo awal. Dan Jody Ames capital beginning capitalnya itu kita tulis dulu di sini ya masing-masing beginning capitalnya karena di sini diinformasikan interestnya itu 10% dari beginning capital. Nah, untuk Jody Ames capitalnya kita pindahkan dari soal 48.000, Jill Bolen capitalnya 30.000 dan Ann Sailor beginning capitalnya juga 25.000. Nah, untuk di sini ada salaries Jody Ames senilai 15.000. Nah, untuk mencari interest 10%-nya itu tinggal kita kalikan masing-masing partner. Jadi di sini yang pertama itu untuk Jody Ames Capital. Jadi 10%-nya dikalikan dengan beginning awal atau beginning capitalnya ini nih. 48.000 dikali 10%. Jadi untuk Jody Ames Capital dia dapat 4.800. Dan untuk Jill Bolen itu tinggal dikalikan 30.000-nya dikalikan dengan 10%.
Dan untuk end seller, kita kalikan juga beginning capitalnya dikalikan dengan interestnya. Jadi 2.500. Nah, kita total di sini interestnya. Ternyata interestnya setelah ditotal kita memperoleh 10.300. Nah, total plan atau total yang dikeluarkan. Jadi bisa langsung kita hitung. Karena tadi kita ada salaries senilai 15.000, itu harus kita tambahkan dengan total interestnya. Nah, ini yang uang yang atau yang mengurangi si net income ini nantinya. Jadi 10.300 ditambah dengan 15.000 menghasilkan 25.300. Nah, untuk remain loss-nya di sini 3.300 dari mana? Dari si total plan karena dia lebih besar daripada net income yang tercatat, maka harus kita kurangkan 25.300 dikurangi dengan 22.000. Maka untuk remain loss-nya atau kerugian yang tersisa itu 3.300. Nah, di sini harus kita bagi 3 karena partnernya itu ada 3. Maka remain loss per partner itu tinggal kita bagi dari 3.300 kita bagikan dengan 3 jumlah partnernya. Sehingga menghasilkan remain loss per partner itu 1.100. Sehingga kita bisa menghitung nih kira-kira capital dari masing-masing partner itu berapa. Nah, karena di sini Jody Amos itu ada salaries, maka tadi kita tambahkan dulu salaries 15.000 ditambah dengan interestnya 4.800 dikurangi dengan remain loss-nya 1.100 sehingga menghasilkan 18.700. Nah, untuk Jill Bolen Capital kita langsung kurangin aja karena dia nggak ada salaries, maka interestnya itu 3.000 kita kurangi dengan remain loss-nya 1.100, maka dia mendapat 1.900. Nah, untuk capitalnya. Kemudian seller capital kita kurangkan dari interestnya 2.500 kita kurangkan 1.100 jadi 1.400. Maka untuk jurnalnya bisa langsung kita jurnal di debitnya income summary dari mana? Dari penambahan atau bisa jadi dari net income-nya ini. Kalau misalnya kita uraikan dia masing-masing partner itu mendapatkan jadi Amesnya 18.700, kemudian untuk Jilbolannya 1.900 dan end seller-nya itu 1.400. Nah, masing-masing itu di debit dan kreditnya itu 22.000. Dan juga untuk yang B itu jurnal investasi tambahan nih, karena di sini dia ternyata ada disuruh menyiapkan jadwal yang menunjukkan income statement di bawah under assumption 3. Memakai asumsi yang ketiga. Tuh, nah berarti untuk yang B ini investasi kita disuruh untuk menyiapkan jadwal dari masing-masing net income yang dibagikan. Jadwal net income menggunakan asumsi ketiga. Nah, di sini partnernya kita taruh dulu. Di sini ada yang pertama Jody Amos. Nah, interestnya itu kita ambil dari yang udah kita hitung nih. Jadi tinggal dipindahin aja 4.800. Dan jebolannya 3.000 juga dari yang udah dihitung. Kemudian end seller-nya 2.500 dari yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, untuk salaries-nya, karena di sini menggunakan asumsi yang ketiga, maka salaries sendiri itu kita ambil dari si Jody Amos-nya aja. Karena kebetulan emang yang ada salaries-nya itu cuma Jody Amos. Maka kita taruh di sini ada salaries 15.000. Dan juga remain loss-nya itu sama untuk 3 partner ini. Karena udah dihitung tadi yang ada di sini. Dari 3.300 kita bagikan dengan 3. Jadi untuk remain loss per partner itu ada 1.100. Dan final sale-nya kita langsung tambahkan aja untuk Jody Amos-nya itu dari interestnya ditambah dengan salaries baru kita kurangi dulu dengan remain loss. Nah, sehingga untuk final share-nya itu 18.700. Dan untuk Jilbolan interestnya itu 3.000 kita kurangkan dengan remain loss-nya 1.100. Jadi 1.900. Dan juga end seller itu interestnya 2.500 dikurangi dengan remain loss-nya 1.100 jadi 1.400. Maka untuk total masing-masing interestnya ada 10.300. Kemudian untuk salaries-nya 15.000. Remain loss-nya itu ada 3.300 dan final share-nya di total jadi 22.000. Nah, di sini jadwalnya sudah kita buat. Kemudian untuk yang C itu partner capital statement. Nah, masih menggunakan asumsi yang ketiga. Jadi sama aja untuk partnernya kita tulis dulu masing-masing di sini.
ada jadi Mas, karena di sini kita disuruh menyiapkan partner capital statement atau laporan masing-masing partnernya. Untuk beginning capitalnya kita pindahkan saja dari informasi yang udah kita pindahkan tadi, beginningnya 48.000 dan juga 30.000 untuk jilbolan dan juga end sellernya itu 25.000. Dan untuk share income itu kita ambil dari sini yang udah final share-nya itu kita pindahkan dari masing-masing 18.700. Kemudian untuk jilbolannya itu ada 1.900 dan juga dari end sellernya itu 1.400. Jadi 22.000 totalnya sama seperti final share-nya. Dan juga drawings-nya karena di sini kita disuruh untuk menyiapkan masing-masing jurnal itu drawings-nya yang jadi AMS itu kita ambil dari soal semuanya masing-masing partner 23.000, 14.000 dan juga 10.000, maka untuk drawings itu ada 47.000. Dan ending capitalnya kita jumlah dan kurangkan. Nah, untuk dijumlahkan itu dari beginning capital kita tambahkan dengan final share yang tadi kita udah hitung. Nah, baru dikurangi dengan drawings karena dia merupakan pengambilan pribadi. Jadi dia mengurangi si aset atau kapitalnya ini. Si kapitalnya ini atau ekuitasnya jadi 43.700 dan juga untuk jilbolannya juga sama. Beginning capitalnya 30.000 ditambah 1.900 dikurangi dengan 14.000. Dan juga untuk end seller itu 25.000 ditambah dengan 1.400 dikurangi dengan 10.000. 16.400. Jadi untuk ending capitalnya itu ada 78.000, drawingsnya 47.000, share income-nya 22.000, beginning capitalnya itu 103. Maka untuk pertanyaan soal kedua itu sudah terjawab. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ketiga di sini partner di LSP company itu ingin likuidasi. Nah, di sini ternyata si perusahaan dari LSP company ini ingin menjual masing-masing asetnya gitu karena dia sudah ingin melikuidasi atau usahanya itu seperti bangkrut. Jadi akan memperoleh masing-masing aset dari si LSP company ini. Nah, di sini diinformasikan statement of financial positionnya di tanggal 31 Mei 2017. Nah, di sini asetnya ada inventory 34.500, equipmentnya 21.000, dikurangi dengan akumulasi depreciation equipment. Karena di sini dia mengurangi, maka ditanda kurungkan untuk menandakan bahwa dia ternyata mengurangi aset. Kemudian ada account receivable 23.000, allowance for doubtful account yang mengurangi account receivable-nya 1.000. Jadi untuk cash juga totalnya 27.500. Nah, untuk totalnya itu setelah kita tambah dan kurangkan itu 99.500. Nah, equity dan liabilities-nya totalnya juga harus sama. Itu artinya dia balance. Nah, di sini ada 3 partner. Yang pertama itu SRQ, capitalnya itu 36.000 dan untuk J Sorenson Capital itu ada 19.000. Yang terakhir itu M Posada Capital 1.200. Nah, untuk accounts payable-nya 27.000, accounts payable-nya 12.500 dan salaries and wages payable itu 3.800. Nah, ini payable-nya ada 3 jenis. Nah, partnernya itu share income, share atau membagikan income atau kerugian itu dengan rasio 5, 3, dan juga 2. Nah, selama proses likuidasi itu transaksi yang harus kita jurnal itu ada 5. Yang pertama itu disuruh untuk menyiapkan transaksi yang direcord atas transaksi yang ini dan juga mengepost cash dan juga capital account. Dan yang C itu mengasumsikan Posada itu membayar capital deficiency. Nah, yang pertama rasio pembagian income dan loss itu tadi 5, 3, dan 2 untuk masing-masing partnernya. Nah, yang pertama itu kita mengkonversi non-aset menjadi cash. Itu artinya kita menjual yang tadinya non-cash itu karena kita melikuidasi perusahaan itu, maka kita menjual aset-aset yang ada di perusahaan yang termasuk golongan non-cash. Jadi di sini diinformasikan total yang cash yang diterima itu dari non-cash aset setelah dijual itu hanya 50.000. Dan di sini kita pindahkan dulu informasi dari cash-nya 27.500. Dan apa sih non-cash assetnya itu? Nah, di sini ada inventory 34.500 dari soal, equipment-nya 15.500 dan account receivable-nya 22.000. Jadi total non-cash asset-nya itu ada 72.000. Nah, perhitungannya
di sini equipment-nya harus kita kurangi dengan akumulasi depresiasi, karena di sini diinformasikan ada yang mengurangi akumulasi depresiasi dan juga allowance for the full account. Maka kita harus cari dulu nih equipment bersihnya atau fair value yang sebenarnya. Nah, dikurang beginning balance-nya, dikurangi dengan akumulasi depresiasi jadi 15.500 euro. Dan untuk account receivable-nya, beginning account receivable-nya kita kurangi dengan allowance for the full debt. Jadi 23.000 dikurangi dengan 1.000 itu 22.000. Jadi untuk nominal non cash asset-nya itu tetap kita pindahkan dari penjumlahan 72.000 ini, dan nilai jual aset atau cash yang kita terima itu hanya 50.000. Maka kalau kita perbandingkan, ternyata di sini nilai aset yang tercatat itu jauh lebih besar dibandingkan kas yang kita terima. Itu artinya kita mendapat kerugian nih dari selisihnya 72.000 dikurangi dengan 50.000, jadi kerugiannya itu 22.000. Nah, untuk menjurnal tinggal kita debitkan aja cashnya 50.000 karena kita mendapatkan kas sebesar 50.000 bertambah di debit, dan akumulasi depresiasinya kita debitkan. Kenapa? Karena di sini akumulasi depresiasi 5.500 dia saldo mana di kredit, karena kita mau menjual aset maka harus kita debitkan supaya dia hilang dari statement of financial position. Sama juga dengan allowance for the full yang tadinya kredit kita debitkan sehingga hilang 1.000, dan juga loss on redemption. Dari mana kita tahu loss on redemption di debit? Karena kalau di kredit itu dia artinya mendapat keuntungan, karena kita mendapat kerugian maka harus kita debitkan 22.000 selisihnya. Dan kreditnya tinggal kita balik tadi, aset-aset dari inventory yang di debit kita balik semua menjadi kredit senilai nominal yang tadi udah kita hitung di sini. Equipment 21.000 dari mana? Dari hasil yang sudah dikurangi dengan equipment di sini nih, equipment 21.000 di sini yang belum dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Dan untuk account receivable juga 23.000. Jadi untuk debit dan kredit itu menghasilkan 78.500 untuk masing-masingnya. Nah, yang kedua itu ada pengalokasian kerugian kepada partner. Ternyata yang kedua ini ada gain atau loss yang dialokasikan ke masing-masing partner. Karena tadi ada kerugian, maka harus kita alokasikan nih kerugiannya ke masing-masing partner. Nah, perhitungannya mulai dari S-ratio capital dulu. Nah, dia presentasinya di sini kan tadi itu 5 kan, 5%. Nah, total presentasi 10 dari mana? 10 itu dari penjumlahan 5 ditambah 3 ditambah 2. Nah, kemudian untuk kerugiannya 22.000 dihitung dari kerugian yang sudah kita hitung sebelumnya di sini 22.000. Maka kita langsung hitung aja, langsung kita kalikan nih persentasenya. Jadi 5 dibagi 10 dikalikan dengan 22%. Maka untuk R ratio capitalnya itu 11.000. Nah, untuk J Sorenson Capital, ternyata di sini presentasinya dia tuh 3. Jadi langsung kita kalikan aja 3 dibagi dengan total presentasi 10 dikalikan dengan total kerugiannya 22.000. Jadi 6.600. Nah, untuk M Posada Capital presentasinya 2 dibagi dengan 10 dikalikan dengan kerugian 22.000. Jadi 2 dibagi 10 dikali dengan 22.000 itu 4.400. Untuk kemudian kita buat tabelnya di sini untuk mempermudah. Capital awalnya itu 36.000 dari soalnya yang ada di sini, dan juga Sorensonnya itu capital awalnya 19.000 dan juga posadanya 1.200. Nah, untuk kerugiannya kita pindahkan karena masing-masing, karena tadi total kerugiannya 22.000 sebelum kita alokasikan, maka di sini 22.000 untuk rescue, Sorenson, dan posada. Dan untuk menjurnal entry-nya tinggal kita jurnal karena dia rugi, maka capitalnya itu harus kita debitkan supaya nanti mengurangi dari capital beginning awalnya. Nah, untuk S ratio capital 11.000 diambil dari total yang udah kita hitung 11.000. Kemudian J Sorenson capitalnya ada 6.600 dan M Posada capital 4.400. Dan untuk loss on redemption-nya kita kreditkan karena tadi yang pertama itu sudah kita debitkan di sini, maka untuk mencatat pengalokasian kerugian kepada kapitalnya kita tulis di kredit, yaitu loss on relation dari loss on sale di sini. Loss on sale. Nah, kita kreditkan loss on relation-nya 22.000. Jadi untuk debit dan kreditnya sama 22.000 dan juga 22.000.
setelah itu kita hitung yang selanjutnya itu ada di sini yang ketiga itu pembayaran full kewajiban. Nah, karena tadi diinformasikan bahwa masing-masing partnernya ini tuh harus membayar kewajiban yang ada di statement of financial position menggunakan capitalnya atau modal masing-masingnya. Nah, di sini karena di sini perusahaan yang membayar, maka untuk cashnya itu juga dari perusahaan. Jadi total dari accounts payable 27.000 itu dari soal, dan notes payable-nya 12.500 dan juga salaries and wages payable-nya itu ada 3.000 ada 3.800. Jadi untuk cashnya itu penjumlahan dari accounts payable, notes payable, dan juga salaries and wages payable 43.300. Jadi debit dan kreditnya sama, masing-masing 43.300 dan juga 43.300. Nah, di sini asumsi keempat itu Posada membayar kekurangan dari si modalnya ini. Tadi kan dia tuh modalnya kan sedikit kan. Nah, di sini diasumsikan Posada itu punya Posada itu mampu membayar penuh dengan uang pribadinya. Nah, untuk yang empat itu Posada membayar kekurangan dari modalnya. Nah, untuk tadi Posada membayar penuh dengan uang pribadi di luar modal. Jadi untuk partnersnya, Posada itu kapitalnya itu kan 1.200 nih. Dari yang tadi sudah kita hitung, 1.200. Kemudian untuk tanggungannya itu 4.400 dari yang udah kita hitung nih tadi, 4.400. Kemudian untuk defisiensinya, berarti tinggal kita kurangi dari tanggungannya, dikurangi dengan kapital yang dia punya, senilai 3.200. Nah, ini yang harus dibayar oleh si Posada. Nah, karena dia ingin membayar penuh dengan uang pribadinya, maka di kitab catatan perusahaannya itu cashnya bertambah di sebelah debit senilai 3.200, defisiensinya dan juga Posada capital di sebelah kredit 3.200, sehingga si Posada ini jadinya nanti tidak ada tanggungan lagi. Nah, untuk yang kelima itu pendistribusian kas kepada masing-masing partnernya. Nah, di sini kas awalnya itu diinfokan 27.500 dari soal. Nah, realisasi. Di sini kasnya itu ada penambahan dari realisasi dan juga Posada kapitalnya. Nah, realisasi itu diambil dari 50.000 yang udah kita jurnal tadi, kas yang kita terima pada saat kita mau menjual non-asetnya, non-cash, aset non-cashnya, dan juga Posada kapitalnya yang baru kita hitung tadi, cash bertambah 3.200. Jadi untuk totalnya itu ada 80.700 dari ketiga total yang ini, dari saldo awal, dari kas awal, realisasi, dan juga Posada kapitalnya. Nah, pembayaran liabilities tinggal kita tambahkan tadi dari yang ada di payable-nya itu. Nah, di sini. Nah, account payable dan juga notes payable dan juga yang tadi pembayaran nih. Accounts payable, notes payable, dan salaries payable totalnya itu kan ada 43.300 untuk kewajibannya. Dan untuk nominal akhir kas tinggal kita kurangkan nih dari kasnya yang udah kita jumlahkan tadi 80.700, kita kurangkan dengan pembayaran liabilitas gitu. 43.300. Nah, ini sifatnya mengurangi. Maka untuk nominal kas akhirnya itu ada 37.400. Nah, untuk masing-masing partnership-nya itu punya modal nih, modal yang sudah dikurangkan dari 25.000 yang tadi. Nih, 36.000 dikurangi dengan 11.000. Karena tadi kan kapital awalnya itu 36.000, tapi di sini ada jurnal entry yaitu kapitalnya di sebelah debit, maka dia mengurangi. Jadi 36.000 dikurangi dengan 11.000 itu 25.000. Dan juga J Sorenson Capital juga sama. Yang awalnya itu tadi kapital awalnya 19.000, karena ada pengurangan 6.600 jadi sisa 12.000. Nah, Posada ini 0. Kenapa? Karena tadi sudah dibayar kapital awalnya 1.200 dan ternyata dia tuh minus atau harus menanggung beban senilai 4.400 yang menghasilkan defisiensi atau selisih yang masih harus dia bayar. Nah, karena di sini dia udah bayar menggunakan pribadinya, maka di kapitalnya itu dia hilang dari 4.000, udah nggak ada, dari 1.200 dikurangi dengan 4.400, baru kita tambahkan dengan
defisiensinya 3.200. Jadi untuk deposito capital dia udah nggak punya modal lagi. Nah, untuk modal akhir tinggal kita tambahkan dari 25.000 ditambah dengan 12.400 jadi 37.400. Nah, maka bisa langsung kita jurnal nih untuk pengurangan masing-masingnya. Untuk S Ruscio Capital di debit mengurangi sebesar 25.000 dan J Sorenson Capital mengurangi juga di debit 12.400. Maka cash yang akan dikeluarkan untuk pendistribusian kas ke masing-masing partner itu ada 37.000 dari modal akhir yang ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang B itu post to cash and capital account. Nah, di sini cash yang pertama itu tadi dari soal cash awal 27.500 dan realisasinya 50.000 dari jurnal yang udah kita buat tadi. Untuk menjual di sini 50.000-nya. Kemudian untuk deposit capitalnya itu 3.200 nih. 3.200 itu dari sini. Dari 3.200 yang tadi udah kita sesuaikan untuk capitalnya, yaitu yang ada di sini. Dan untuk liabilitiesnya di sini ada 43.300 dari jumlah yang kita bayar sebelumnya, karena kita harus membayar kerugian. Membayar liabilitiesnya, maka di sini 43.300 yang sudah kita bayarkan, dan pendistribusian kasnya tadi saldo yang ada di cash sebelah kredit. Nah, di sini 37.400 atau nominal kas akhirnya. Dan juga ketika di total, maka untuk cashnya, akun cashnya itu 80.700 dan kreditnya juga sama 80.700. Nah, untuk capital account-nya di sini kita membuat share of capital partner. Di sini kan ada Emposada nih. Emposada yang tadi dia tuh modal awalnya 1.200. Nah, dia harus menanggung kerugian sebesar 4.400 yang dimana modal awal itu tidak cukup. Nah, maka dia tadi membayar atau mengeluarkan kasnya itu untuk menanggung kerugiannya senilai 3.200 selisih dari 1.200 dan juga 4.400. Maka untuk ending capitalnya dia tuh nggak ada. Otomatis dia di sini cuman kita tambahkan, kita kurangkan 1.200 kurang 4.400, kemudian baru ditambah 3.200, jadi hasilnya itu 0. Nah, maka Emposada itu udah nggak punya capital lagi. Nah, yang C itu post to cash and capital account. Jadi di sini pengasumsiannya bahwa Emposada itu tidak mampu untuk membayar. Nah, dialokasikan ke Rescue dan Sorenson untuk pembayaran dari kerugian yang seharusnya ditanggung oleh Emposada. Nah, di sini kita pindahkan dulu informasi yang dibutuhkan dari modal awal S Rescue itu 36.000, J Sorensonnya 19.000 dan juga Emposada 1.200. Nah, kerugian yang ditanggung tadi udah kita hitung dari transaksi yang sebelumnya itu ada 11.000 di sini, dan Jorenson capitalnya 6.600 dan Emposada capitalnya itu 4.400. Jadi tinggal kita pindahkan. Nah, di sini tinggal kita kurangkan dari modal awal dikurangi dengan 11.000 lossnya 25.000. Nah, untuk SQ itu total modal yang sudah dikurangi dengan kerugian. Nah, di sini juga ada J Sorenson, yaitu 19.000 dikurangi dengan 6.600, menghasilkan 12.400. Dan untuk Emposadanya, kita kurangkan dari loss yang tertanggung 4.400 dikurangi dengan modal awal. Modal awal yang ternyata lebih sedikit daripada kerugian yang harusnya dia tanggung. Jadi di sini ada defisiensi 3.200. Nah, namun nih kerugian 3.200-nya karena diasumsikan si Emposada ini itu nggak mampu membayar kerugian yang minus ini 3.200. Maka yang harus menanggung itu adalah kedua partnernya. Nah, di sini kerugian itu masing-masing 3.200. Nah, untuk mencari berapa kerugian masing-masing yang ditanggung, itu kita menggunakan rasio. Rasio yang pertama itu tadi kan ada 5, 3, dan 2. Karena di sini si Emposada itu tidak diikutsertakan, maka kita menghitung rasionya cuma 2 di sini, 5 dan juga 3. Maka kita tambahkan jadi 8 total rasionya. Maka untuk nominalnya tinggal kita kalikan 5 rasionya dibagi dengan total presentasinya 8 dikalikan dengan total kerugian 3.200. Maka untuk Rescue itu menanggung kerugian senilai 2.000. Dan untuk J Sorenson juga sama, 3 dibagi dengan 8 baru dikalikan dengan total kerugiannya. Kemudian 1.300. Jadi untuk menjurnal entry-nya, masing-masing itu harus kita kurangkan sesuai dengan nilai nominal yang sudah kita kalikan dengan kerugian tadi. Jadi untuk debitnya, S Rescue Capital di debit 2.000,
J. Sorenson Capital didebit karena mengurangi, maka dia harus didebitkan nilai 1.200. Nah, untuk yang posada capitalnya di sini kita kreditkan kenapa? Karena kan dia di awal itu kan dia cuman punya modal awal 1.200. Ternyata kalau yang harus ditanggung 4.400 yang dimana dia harus menomboki 3.200 karena tidak bisa, maka dia ditanggung kerugiannya oleh kedua partnernya. Maka di sini harus diasumsikan bahwa posada capital itu sudah memenuhi. Padahal walaupun memang dia tidak mengeluarkan cash, tapi harus kita kosongkan di sini karena sudah ditanggung oleh dua partner yang lainnya. Maka untuk debitnya itu 3.200 dan kreditnya itu 3.200. Nah, untuk yang terakhir itu ada modal akhir masing-masing partner. Nah, tadi kan udah nih dihitung rescue capital 25.000 dari sini nih, yang ending yang setelah dia dikurangi dengan kerugian. Nah, ending capitalnya 25.000 diambil dari 25.000 yang tadi, yang ending ini dikurangi dengan rescue capital yang ditanggung, yang dia menanggung yang seharusnya kerugian yang seharusnya ditanggung oleh posada, maka kita kurangkan supaya nanti menghasilkan ending capital senilai 23.000. Dan juga J. Sorenson di sini 12.400 dari yang sebelum kita menanggung kerugian 3.200-nya, kemudian baru untuk ending capitalnya kita kurangkan dari 12.400 kita kurangkan dengan 1.200. Jadi hasilnya 11.200. Nah, posada di sini tidak ada capital dan ending capital karena yang tadi dia itu sudah dinolkan. Untuk posadanya ini sudah dinolkan untuk ending capitalnya karena ditanggung oleh dua partnernya. Maka untuk masing-masing partner ini sudah diketahui ending capital atau capital akhirnya. Dan juga kita debitkan di sini as rescue capitalnya 23.000 karena dia mengurangi kan, harus dikurangi karena kita ingin menglikuidasi perusahaan, maka harus dihilangkan ekuitasnya 23.000 di debit dan juga J. Sorenson capitalnya itu 11.200. Kemudian cashnya tinggal kita tambahkan aja dari 23.000 ditambah dengan 11.200. Dan terakhir itu ada pendistribusian kas. Jadi kas awalnya 27.500 dan di soal dan ada realisasinya 50.000. Kemudian ketika ditambahkan itu menghasilkan 77.500. Nah, di sini ada pembayaran liabilities nih. Pembayaran liabilitiesnya tadi udah kita bayar 43.300. Nah, nominal kas akhirnya jadi kita tinggal kurangkan dari 77.500 dikurangkan dengan 43.300 jadi 34.200. Nah, capitalnya tadi kan udah dihitung jadi kita pindahkan aja untuk informasinya. 23.000 untuk S rescue capital, J. Jorensonnya 11.200 dan juga posadanya itu nggak ada nominalnya karena sudah dikurangkan. Nah, jadi modal akhirnya itu tinggal kita tambahkan. Sehingga untuk modal akhir dan juga nominal kas akhir itu hasilnya balance sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Berikut ya yang bisa saya jelaskan untuk materi ke-8 dari pertemuan ke-9 ini mengenai investment. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penjelasan apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.